Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Andriani Yeyen. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian gimana caranya membuat sunggar dan sanggul untuk sanggul solo. Ya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan ada jepit harnal, jepit piting yang ada pentolnya, karena kalau yang ada pentolnya itu nggak bikin sakit klien kita. Terus harnal yang tipis, ada jepit bebek, ada sisir sasak, ada sisir halus, ada harnet. Dan di video kali ini saya mau ngajarin ke kalian gimana caranya pakai teknik subal. Dan ini subalnya, sanggul tekuk, dan ada hairspray. Yuk kita simak gimana cara bikinnya. Nah, langkah pertama membuat sanggul yaitu kita bikin sunggarnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita parting rambutnya pas di atas telinga, karena kita akan menggunakan subal. Jadi untuk partingan rambut ini tidak perlu terlalu banyak. Usahakan partingan ini sama antara kanan dan kiri. Lalu kita kuncir, tinggi kuncirnya adalah 1 tebah. Nah, ada satu tips buat kalian kalau mau nyanggul atau bikin sanggul itu, jangan sampai menggunakan pakaian yang berwarna gelap. Karena apa? Ketika kita mau ngecek sanggul atau sunggar dari depan itu nggak bakal kelihatan. Makanya kalau mau ngejob nih, ada job yang kita pakai sanggul, itu usahakan untuk pakai baju yang warna cerah gitu ya. Klien kita itu agak berminyak, itu kita hairspray dulu rambutnya supaya lebih enak ketika kita menyasar. Nah, caranya adalah kita ambil beberapa, jadi ambilnya sedikit aja. Nah, cara menyasarnya adalah kita yang kita pakai itu ujung sisirnya. Jadi kalau gerakan lambat itu kita turunkan. Nah, mepet ke kulit kepala, bawah, sampai habis. Nah, posisi ketika sisir ini turun ke bawah, si tangan ini nahan rambut. Jadi jangan sampai ketika kita turun ke bawah, tangan yang sebelah kiri ikut ke bawah, itu pasti hasilnya nggak akan jadi atau kendor. Nah, hasil sasakannya harus bentuknya agak ngedempel, jadi agak keras gitu. Dan ini mepet ke kulit kepala, jadi jangan sampai hanya di atas. Lakukan step ini sampai rambutnya habis semuanya disasar. Nah, setelah semuanya tersasar, langkah selanjutnya adalah kita hairspray. Hairspray di bagian yang samping saja atau atas telinga. Rambutnya diarahkan ke samping. Lakukan hal yang sama dengan di bagian kiri. Nah, selanjutnya untuk rambut ini kita kedepankan sedikit karena kita akan pasang subal. Yang perlu diperhatikan, klien kita harus tegak lurus ke depan, jangan noleh-noleh, karena pasti akan membuat sunggar kanan kiri nggak sama. Nah, kita pasang subal yang bentuknya seperti ini. Tipsnya, yang sebelah samping itu posisinya harus rata.
Nah, kalau misalnya terjadi dia agak bolong atau lengkung gitu karena udah sering dipakai, itu bisa dirapiin lagi. Gimana cara ngerapiinnya? Tunggu di video selanjutnya ya. Nah, kita taruh di atas yang rambut sasakan tadi. Usahakan ini pas di tengah, kita harus cek kanan kirinya. Lalu di bagian sini yang di atas sasak ini, di depan tengah persis, kita kasih jepit biting. Lalu samping. Nah, ini agak kita tarik sedikit. Kita kasih lurus dengan telinga, arahnya ke atas. Dan satu yang harus diperhatikan dalam menyanggul adalah unsur keselamatan. Jadi usahakan si jepit biting ini ada pentol-pentolnya supaya tidak membuat luka pengantin kita. Kita tekuk ke dalam. Untuk bagian samping sini kita tarik. Nah, untuk sanggul solo posisinya dia sunggarnya harus lurus menyamping, jadi tidak naik atau turun. Ini posisinya lurus menyamping, terus lebarnya kurang lebih 4 jari. Baru di sini kita kasih dengan jepit biting. Lakukan hal yang sama untuk sebelah kiri, agak ditarik ke bawah. Oh ya guys, ada satu tips dari aku. Jadi ketika ngebuka si jepit ini, caranya cuma gini, masukkan jari kita. Jangan sampai kita ngebuka jepit pentol ini dengan gigi kita, karena itu otomatis akan mengurangi jadi pengantin kita itu agak jijik gitu sama kita. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghaluskan bagian depan. Kita sisir sesuai alur. Jadi untuk bagian depan kita sisir ke atas, samping, samping. Jadi sesuai alurnya. Samping sini juga ke arah samping. Nah, yang pertama kita tekuk itu di bagian sini, jadi di atas yang samping ke belakang. Jadi ketika gerakan ini kita ke belakang itu jangan sampai terlalu ada penekanan banget, jadi cuma nganggang aja supaya nggak membunuh bentuk sunggarnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagian samping. Caranya tangan kita bentuknya seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam sunggar. Nah, ini sambil sedikit dihaluskan. Lalu kita kasih jepit bebek untuk yang bagian depan dulu. Nah, untuk yang bagian depan sini dijepitnya tidak dengan subalnya ya, jadi hanya rambut aslinya. Lalu kita lakukan untuk yang bagian samping ini dengan subalnya. Nah, setelah dari depan kita pindah ke belakang. Di sini kita tarik rambut yang bawah, dan untuk yang ujungnya kita agak ditarik. Jepit. Nah, lalu kita kasih jepit. Nah, jumlah jepit untuk yang bagian bawah ini paling enggak ada 4 supaya dia kuat. Caranya posisinya yang sini naik, jadi sesuai alur rambutnya. Lalu untuk bagian atasnya, setelah samping dan bagian sampingnya ini rapi, kita bagian atas. Nah, dirapikan, ke belakangkan. Nah, untuk sanggul solo itu tidak
nggak terlalu tinggi ya untuk sunggarnya, jadi jangan sampai kita bikin yang tinggi banget. Kecuali nih kalau misalnya kalian dapat job sendiri, misal mau nyesuaiin dengan wajahnya pengantin, itu bisa aja. Cuman kalau misalnya untuk keperluan uji kompetensi itu tidak boleh. Yang sama untuk bagian kiri. Kurang rapi, misal mungkin ada jembulan-jembulan gitu atau cekungan, nanti bisa dirapikan di terakhirnya. Nah, kalau tadi tangan sana bentuknya seperti ini, kalau yang sini kita seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam sunggar, jadi beda ya tangan kanan dan kiri. Di sebelah sini kita kasih cepit bebek dulu, jangan lupa nggak nempel di subal. Nah, setelah dua-duanya sudah rapi bentuk sampingnya, kita cek lagi. Jadi posisi ngeceknya adalah wajah kita sejajar dengan wajah klien kita. Nah, karena kebetulan saya kurang tinggi, jadi enak ya ngeceknya, tinggal nunduk sedikit aja. Jadi kita cek, ini kalau misalnya ada yang bergelombang, kita kayak gini, dikit-dikit sampai dia bentuknya halus dan bagus. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita lepas dulu jepit bebeknya. Lalu kita harnet, pasang harnet. Nah, fungsinya apa? Untuk memperhalus sanggul, jadi supaya kita lebih enak lagi sih sebenarnya kalau buat ngecek ketinggiannya, buat memperhalus lah intinya, itu lebih enak dikasih harnet. Setelah itu kita hairspray, jangan lupa bagian dalam dulu. Setelah di hairspray, kita hair dryer bagian dalamnya supaya dia kaku. Kita kasih hairspray. Oh ya, kalau misalnya belum halus, untuk pas bikin pola itu jangan sampai di hairspray dulu, karena nanti kalau udah di hairspray, pecahan-pecahan ini serat rambutnya nggak akan bisa halus. Lakukan hal yang sama di sebelah kiri. Kita cek lagi apakah rambut-rambutnya sudah di hairspray. Kalau belum, bisa di hairspray dekat. Untuk yang bagian sini biasanya suka lepas. Baru kita kasih jepit bebek lagi buat memperkuat sanggul. Di sini lurus, posisi sunggarnya lurus dan kurang lebih 4 jari. Nah, step selanjutnya adalah, nah, rambut sisa ini kita kasih harnet.
selanjutnya kita pasang sanggul tekuk. Nah, sanggul tekuk ini untuk pengantin ya. Sebenarnya ini untuk Jogja. Cuman kalau misalnya kalian nggak mau ribet dengan sanggul pandan, ini bisa dijadiin solusi untuk pengganti sanggul pandan. Nah, caranya adalah kita pasang seperti ini. Nah, jadi untuk memasang sanggul itu seperti biasa, model harus lurus ke depan tegak dan sanggul ini kelihatan dari depan. Nah, cek dulu biar sama kanan kirinya, lalu kita pasang harnal. Nah, untuk pasang harnal ini kan ada lengkungannya nih, lengkungan ke sini. Jadi yang lengkungan keluar ini di bagian luar, jangan sampai kita masang kebalik, karena kalau misal kebalik ini akan melukai pengantin. Jadi perlu diingat juga bahwa ketika kita melakukan pekerjaan jangan sampai lupa keselamatan. Nah, caranya untuk masang sanggul ini kita tekan ke sini ya, ini dibalik. Nah, bagian dalam ini yang kita pasang jepit harnal baja. Nah, seperti ini. Lalu dilebarkan sedikit sanggulnya. Lalu bagian sini di dalam tekukan ini, di dalam lubang sedikit. Nah, memasang harnal baja ini usahakan kenakan di kuncir. Jadi supaya dia kencang. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelah kiri. Nah, setelah harnal baja di kanan kiri, lalu kita kaitkan sanggul ini. Maaf, ini ada jepit di sini. Lalu kita kaitkan sanggul dengan kepala. Caranya ini kita buka sedikit, kita kaitkan sedikit, nah lalu masuk. Jangan lupa sambil ditanya, sakit nggak? Nah, kalau udah di bagian sanggul yang sebelah kanan ini kita kaitkan dengan sunggarnya. Caranya kita kaitkan ini, diambil sedikit, dimasukkan ke sunggar, terus dikebawahkan. Nah, untuk pemasangan jepit ini jangan sampai kita membunuh atau merusak si sunggar ataupun sanggul. Jadi merusak itu maksudnya kadang jadi ada gelombang-gelombangnya gitu. Tapi kalau misalnya terlanjur ada gelombang ya nanti tinggal dibenerin lagi. Nah, yang terakhir di bagian ujung ini dikaitkan dengan sunggarnya. Caranya, nah untuk bagian samping kita kaitkan antara sanggul dengan sunggar. Caranya, jempol kita masuk ke dalam sunggar dan sanggulnya dipepetkan, terus dikaitkan jadiin satu seperti ini, baru ini naik. Nah, ya, lakukan hal yang sama untuk sebelah kiri. Nah, untuk finishing, karena sanggul ini udah sering dipakai, maka dia keluar-keluar ya rambut sintetisnya. Nah, ini kita harnet lagi supaya kesannya rapi. Nah, baru kita cek lagi apakah setelah pemasangan sanggul ini sunggarnya ada yang bergelombang. Nah, bagian sini ini bisa. Nah, kita ke atasin.
Kalau sudah selesai dan sudah merasa halus, langkah selanjutnya adalah kita hairspray menggunakan hairspray yang kuat. Jadi di sini saya menggunakan 2 hairspray, yang satu hairspray yang tidak terlalu kuat kayak misalnya ini tadi di Q4 atau Kenny. Jadi kenapa saya lebih suka pakai itu, supaya bentuk atau polanya ketika kita belum jadi matang masih bisa diotak-atik. Nah, untuk finishingnya saya menggunakan hairspray merek Expert. Dia lebih strong daripada 2 hairspray yang saya sebutkan tadi. Jadi ini berguna untuk finishing aja. Kita lepas semua jepit-jepitnya. Lalu kita hairspray semuanya bagian dalam. Baru terakhir kita hand dryer. Nah, untuk yang terakhir kita potong hairnet yang untuk pola tadi. Jadi kita potong. Kalau misalnya di foto ini masih kelihatan, bisa dikebelakangkan. Jadi, nah, cukup sekian tutorial dari saya. Kalau misalnya kalian mau request tutorial apa dari saya, silahkan komen di bawah video ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.